YouTube ya teman nanti ulang-ulang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita selesai sampai jam 9 tepat ya teman-teman ya. Oke, nah kali ini soal yang pernah keluar pada tahun 2021 dengan 2022, yaitu soal tabel XY ya di urutan peserta awal-awal. Nah, silakan teman-teman dijawab di kolom komentarnya, kira-kira jawabannya apa ya. Kak Mulia kasih waktu berapa orang nih? 1 menit kah? Oke, dari Syarial ada di YouTube juga Kak. Gini Kak, ada nama YouTube-nya Abnormal Trick ya teman-teman ya. Oke, kita jawab terus atau kita tunggu? Karena waktu kita ada sampai 23 soal, yang sudah ada 11. Oh, nggak sampai 23 ini. Kita hanya 15 ya. Ini udah soal ke-11. Ada, kalau tidak ada langsung Kak Mulia bahas. Kita bahas. Oke, langsung kita bahas ya. Selisih suhu di padang pasir 100 derajat. Selisih suhu di padang pasir 100 derajat Celcius dan kutub utara minus 40 derajat Celcius. Nah, soal ini mudah, tapi banyak menjebak. Dikira 100 dikurang 40, 60, maka jawabannya C. Nyatanya tidak demikian ya. Jadi si selisih itu kan angka suhu yang terbesar 100. Sementara suhu di kutub tuh minus 40. Berarti dia di bawah 0 derajat tuh ada lagi minus 40 teman-teman. Nah berarti skalanya itu dari 100 ke 40. Kita bisa lihat 100 dikurang minus 40. Min 40 berarti min ketemu min plus. Maka 100 ditambah 40 berarti skalanya 140 gitu ya. Sementara di Y-nya itu 60. Nah, 60. Nah, ada opsi D, kita harus cek dulu di opsi D. Seharusnya jawabannya udah A, kita cek dulu ya. Nilai X per Y sama dengan 140 per 60, kita coret ya. Kemudian sama-sama kita bagi 2, berarti di sini jadinya 7, 6 bagi 2, 3, berarti kalau dikali silang 3X sama dengan 7Y. Oke, jadi ini salahnya D ya. Kenapa? Karena kalau seandainya ada pilihan 3X sama dengan 7Y, jawaban A ini akan kalah dia. Jadi untuk soal nomor 11, jawabannya adalah X lebih besar dari Y, bukan X sama dengan Y. Oke ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, biar cepat istirahat nih. Nah, silakan dicoba dulu untuk soal nomor 12. Ya, nomor 12 silakan dicoba. Oke, benar ya. Sepertinya jawabannya C. Oke. Nah, soal ini sering dijumpain pada soal-soal dulu-dulu ya. Yang dimana jika X sama dengan 79,73 dari 68,3% gitu ya, dan Y itu 68,3% dari 79 gitu ya, maka cuman diubah sama mereka gaya eksplorasinya dalam tabel gitu ya. Jadi jika jumpa soal seperti ini teman-teman boleh coret aja yang mirip-mirip 79,73. Bukankah ini juga ada, berarti ini sama-sama satu gitu ya. Terus dari 68,3, bukankah ini 68,3, berarti jadinya 1 kali 1, selesai X-nya 1, Y-nya 1. Maka jawabannya C gitu ya teman-teman ya.
Nah, ada lagi nanti soal yang level lebih tinggi lagi itu bermain di koma, teman-teman. Yaitu misalnya nih, 79,73 dari 68,3%. Sementara nilai Y-nya sendiri itu 6,83% dari 7,973. Nah, ini gimana ya? Ini kan beda, betul? Nah, ini nggak bisa langsung kita coret kayak tadi. Teman-teman boleh membagi ya, misalnya ini ya. Ini angkanya puluhan, boleh ganti dengan 10. Dari itu kali, ini juga puluhan, boleh ganti dengan puluhan. Karena persennya ada sama tuh boleh dicoret aja persennya. Lalu ini 6 koma satuan, boleh ganti dengan 1. Dari ini satuan, boleh ganti dengan 1. Jadi 10 kali 10 100, 1 kali 1 1. Berarti dapat X lebih besar dari Y. Nah, ini trik ya, kalau jika teman-teman nanti menjumpai soal di mana komanya itu tidak sama. Beda dengan nomor 12. Oke, jawabannya betul, udah banyak ya, rata-rata C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 13. Silakan dicoba dulu. Oke, mari kita bahas. Nah, jadi ya teman-teman ya, kalau ini soal perbandingan tabel X-Y, ingat ya, kalau akar itu sebenarnya hasilnya plus minus ya. Plus minus. Jadi sebenarnya kalau kita lihat angka di dalamnya udah sama nih teman-teman. Angkanya udah sama enggak? Ini juga udah sama ya. Jadi sebenarnya jawabannya E. Nah, cuman mereka membawa seolah-olah kita mau mencari ya, sehingga jawabannya itu ke A gitu. Mari kita coba. Kan kalau seandainya normal kan ini akar 1/16 itu kan jadinya akar 1/4 ya. Lalu karena ini dipisahkan, ini akar 1/3 gitu ya. Sementara ini kita samain penyebut gitu lagi ya. Samain penyebut, kali silang ya. Kalau kita lihat 1 kali 9 9, 1 kali 16 16 per 16 kali 9 gini ya. Nah, berarti ini jadinya 9 tambah 16 25, berarti akar berapa tuh? Oh, tunggu, ini 16 kali 9, sorry. Berarti jadinya apa? Iya, jadinya akar 25 per teman-teman boleh buat kayak gini aja ya, nggak mesti dikali. Kalau dikali kan angkanya terlalu besar gitu ya. Ini kita pengen buktiin ya cara normalnya gitu. Nah, berarti akar 16 berapa? Sama nggak akar 16 dengan 16 dikali 9? 16 dikali 9 kan 144 ya. Nah, ternyata akar 25 itu 5, akar 16 itu 4 kali 3 boleh. Jadi nggak mesti harus kita kalikan dulu gitu. Berarti jadinya 5 per 4 kali 3, 12 ya teman-teman ya. Nah, ini 5 per 12. Nah, sedangkan ini pasti nyarinya ditambah lagi ya. 1 kali 3 3 tambah 1 kali 4 4 per 4 kali 12 berarti berapa nih? 4 tambah 3, 7 per 12. Nah, berdasarkan ini teman-teman milih A gitu ya.
Padahal teman-teman lupa kalau akar itu dia 2, berarti apa? Ada 1+1/4 yang belah sini ya, berarti ada satu lagi -1/4. Berarti peluangnya ada plus-plus, ada min-min, ada juga bisa +1/4, -1/4, ada juga -1/4 plus, seperempat, seperempat, sepersembilan gitu, sepertiga ya. Nah, jadi sedangkan ini juga sama plus minus, maka akan menghasilkan banyak jawaban kalau dia itu akar. Jadi ya langsung aja E. Clue-nya bagaimana, Kak? Kalau angka di dalamnya itu sama dengan angka di sini, udah pasti E gitu ya. Sama kayak tadi ya, akar 16 dengan 4. Jawabannya tidak dapat ditentukan. Jadi jangan terjebak dengan angka yang cantik di dalamnya. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan diketik di kolom komentarnya. Sepertinya kita ada 2 soal lagi pada malam hari ini. 1, 2, iya. Sekarang kita coba untuk soal ke-14. Silakan teman-teman coba dulu. Oke, mari kita bahas nomor 14 ya. Sudah ada yang banyak menjawab A. Oke, nah kalau jumpa soal seperti ini, biasanya Kak Mulia itu menggunakan yang namanya coba-coba ya, TPOC, the power of coba-coba. Berarti mencoba atau menggantikan angka dengan angka yang sederhana. Kalau angka polanya perpangkatan, biasanya yang menjadi pokoknya ini yang 2727 ini ya, ini kan bukan sebuah ini bukan sebuah kebetulan tapi emang sebuah angka rekayasa. Sengaja angkanya sama semua. Maka pokoknya tadi 27 Kak Mulia ganti dengan 10. Mau berapapun itu kamu akan ganti dengan 10. Kemudian pangkat tertingginya yaitu 66 itu akan Kak Mulia ganti dengan 3. Sedangkan 65 pasti beda 1 dengan 3, kamu akan gantikan dengan 2. Kak, kenapa gantinya dengan 10? Karena 10 itu dipangkatkan sejatinya mudah. 10 pangkat 2 ya nolnya 2 gitu. 10 pangkat 3 nolnya 3. 10 pangkat 6 nolnya 6 gitu ya. Kenapa Kak pangkatnya ambil 3? Karena perpangkatan yang
kalau pangkat 1 berapapun dipangkatkan dengan 1 hasilnya itu tetap bilangan itu kan, sehingga menghasilkan bias. Makanya Kak Mulia pilih 3 biar pangkat terendahnya nanti itu jangan sampai 1 gitu. Sehingga dengan angka permisalan sederhana ini mewakili jawaban ini gitu. Kamu ya tidak menggunakan eksponen ya, kalau pakai eksponen boleh. Cuman biasanya cara normal itu banyak ya, nggak cukup waktu teman-teman. Sehingga kalau ketika diubah menjadi seperti di atas, maka X-nya menjadi 10 pangkat 3 dikurang 10 pangkat 2. 10 pangkat 3 itu 1000, sementara 10 pangkat 2 100, maka 1000 dikurang 100, X-nya bernilai 900, sedangkan Y-nya, tapi hasil akhirnya tidak 900 ya, ini hasil permisalannya. Sedangkan Y-nya itu adalah 27 pangkat 65 berarti 10 pangkat 2, maka nilai Y-nya itu permisalannya 100, sehingga didapat 900 itu lebih besar dari 100. Maka jawabannya A, X lebih besar dari Y. Oke, udah pada benar ya semua. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Kita masuk soal terakhir kita. Ini dia soal terakhir kita. Karena setelah ini sudah habis ternyata. Kosong ya. Berarti ini soal terakhir kita untuk soal nomor 15. Silahkan dicoba dulu sebagai penutup. Oke, kita lanjut soal penutup kita. Nah, jadi teman-teman hati-hati ya untuk soal jadi sebenarnya soal tabel XY ini yang paling susah itu di jebakannya. Ya, kalau soal yang sulit kebanyakan teman-teman tuh bisa. Ingat ya, dalam aturan operasi, level terkuat itu tanda kurung, kedua terkuat itu kuadrat dengan akar, ketiga terkuat kali dengan bagi, dan yang terakhir tambah dengan kurang. Nah, banyak teman-teman terkecoh dengan soal seperti ini. Jadi 7 pangkat 2 itu artinya 7 dikali 7, berarti nilainya 49. Sedangkan ini min 7 pangkat 2 itu berbeda teman-teman dengan min 7 dipangkat dengan 2 ada tanda kurung. Kalau ini artinya min 7 kali min 7. Sedangkan ini artinya kuadrat dulu yang dikerjakan karena perpangkatan lebih utama daripada plus minus. Sehingga jadinya min 7 kali 7. Ini dulu yang dibereskan sehingga didapat min 49. Maka jawabannya adalah betul ya. Nah, X lebih besar dari Y. Hati-hati ya. Oke, jawabannya adalah A, bukan C. Ya, betul. X lebih besar dari Y. Jawabannya A. Oke, semoga bermanfaat pertemuan kita. Ada pertanyaan, kapan Zoom lagi? Oke, untuk kelas gratis itu setiap malam minggu ya. Untuk kelas platinum kita lagi menunggu ya. Siswa kita cukup kuota ya sekarang ya. Jadi kalau mau daftar kelas platinum ada TWK, ada TKP-nya gitu. Ya, rencana 30 kali sesi untuk kelas platinum dan bisa ikut juga kelas gratis juga. Oke, bedanya kelas platinum juga dapat puluhan tryout tiap minggunya. Semoga bermanfaat ya. Kamu ya undur diri nanti bahan udah kamu ya kirim di grup ya. Cuman bedanya tidak ada jawaban. Jawabannya nanti teman-teman nonton di video gitu. Ya, video linknya di
abnormal.com. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.